Ihtisab di sini umumnya dikenal sebagai introspeksi diri. Oleh Cak Nur, ia lebih senang menerjemahkan sebagai koreksi diri, mengkritik diri. Ia ingin lebih keras seseorang melihat pada dirinya, melihat pada kesalahan dirinya. Mengoreksi diri, mengkritik diri tentu tidak mudah. Akan lebih mudah ketika kita mengkritik, mengoreksi orang lain, sebab ketika ada suatu masalah, biasanya kita cenderung untuk langsung menyalahkan orang lain. Pokoknya siapapun yang salah, yang jelas bukan saya. Itu yang sering menjadi persoalan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-6 Ramadan masih berkelanjutan dengan renungan Cak Nur pada hari kelima sebelumnya. Di hari kelima dibahas bagaimana takwa bisa melahirkan akhlak mulia sebagaimana yang diharapkan dalam bulan Ramadan. Di hari ke-6 ini ia menjelaskan bagaimana caranya. Ia menekankan pada sebuah hadis Nabi, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa dengan keimanan dan ihtisab, maka diampuni segala dosa yang telah lalu. Ihtisab di sini umumnya dikenal sebagai introspeksi diri. Oleh Cak Nur, ia lebih senang menerjemahkan sebagai koreksi diri, mengkritik diri. Ia ingin lebih keras seseorang melihat pada dirinya, melihat pada kesalahan dirinya. Mengoreksi diri, mengkritik diri tentu tidak mudah. Akan lebih mudah ketika kita mengkritik, mengoreksi orang lain, sebab ketika ada suatu masalah, biasanya kita cenderung untuk langsung menyalahkan orang lain. Pokoknya siapapun yang salah, yang jelas bukan saya. Itu yang sering menjadi persoalan kita. Sehingga ihtisab memang membutuhkan kerendahan hati. Ihtisab membutuhkan ketidaksombongan manusia, kejujuran manusia melihat pada dirinya sendiri. Mereka yang tidak melakukan ihtisab adalah orang yang pada dirinya ada kesombongan, pada dirinya merasa benar, dan yang paling parah, ia merasa paling benar. Allah mengingatkan bahwa orang sombong adalah orang yang cenderung fasik. Dalam firman Allah ditekankan bahwa mereka yang fasik tidak akan memperoleh apa-apa kecuali kehancuran. Firman Allah, "Wa idza aradna an nuhlikal qaryata amarna mutrafiha." Dan jika Allah hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada mereka yang hidup mewah di negeri itu supaya menaati perintah Allah. Fafasaqu fiha, tapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri tersebut. Fahaqqa 'alaihal qawlu fadammarnaha tadmira, maka sudah sepantasnya berlaku perkataan atau ketentuan kami, kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancur. Fasik, durhaka, inilah yang menjadikan sebuah negeri, sebuah umat hancur. Dalam kutipan yang disebutkan oleh Cak Nur, bahwa pada zamannya Irak begitu maju, begitu luar biasa besar dan menjadi salah satu poros dunia, tetapi sejak turunnya moral, akhlak para pemimpinnya, maka ia kemudian hancur. Salah satu penyebab eksternalnya adalah adanya serangan dari bangsa Mongol, di mana mereka tidak mampu lagi melindungi diri. Akhlak sesungguhnya merupakan bagian dari fitrah manusia. Kenapa? Karena kata akhlak yang merupakan bentuk jamak dari khuluq memang memiliki kedekatan makna dengan kata khalq yang berarti penciptaan. Dari kata ini dijelaskan bahwa manusia diciptakan pada mulanya dalam bentuk yang suci,
manusia diciptakan fitrahnya suci. Firman Allah, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Tetaplah atas fitrah Allah yang menciptakan manusia menurut fitrah itu. Seperti kita bahas sebelumnya bahwa Allah memberikan kecenderungan pada hati manusia untuk mengarah pada kebaikan. Sebab dalam diri manusia diberikan semacam nurani, yakni sesuatu yang bisa mengarahkan manusia pada kebajikan. Tetapi pada kenyataannya, dalam perjalanannya, karena begitu banyak godaan hawa nafsu, maka hati nurani manusia menjadi hati zulmani, hati yang gelap, sehingga manusia tidak bisa lagi menerima atau memperoleh petunjuk Allah. Sebab orang zalim tidak mendapatkan petunjuk dari Allah, sebagaimana firman-Nya, wallahu la yahdil qaumadz zalimin, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang zalim. Lalu bagaimana untuk bisa mengoreksi diri, bisa mendapatkan akhlak mulia sebagaimana yang disampaikan oleh Chanur? Ia mengatakan bahwa ada 3 hal yang perlu kita perhatikan untuk lakukan: jihad, ijtihad, mujahadah. Ketiganya sekalipun kita kenal di 3 ranah berbeda dalam Islam, sesungguhnya berasal dari satu akar kata yang sama, jahadah. Dengan jihad, kita harus bersungguh-sungguh secara fisik. Ijtihad, bersungguh-sungguh secara intelektual, dan mujahadah, bersungguh-sungguh secara spiritual.